Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kelima, ruang kolaborasi kelompok 4, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dengan anggota yang pertama Aisyah Dwita Puspasari, yang kedua Putri Cahya, yang ketiga Rio Samuel Nababan, yang keempat Rena Maharani Ashari, dan yang kelima Yohana Sihotang. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Yang pertama, pertanyaan terbuka, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka yang menantang asumsi awal dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, diskusi kelompok, yaitu mengadakan diskusi kelompok di mana siswa harus mendebat, mendiskusikan, dan mungkin mengubah pandangan mereka berdasarkan informasi baru. Yang ketiga, refleksi jurnal. Menggunakan jurnal reflektif di mana siswa menulis tentang bagaimana pemahaman mereka telah berkembang. Yang keempat, analisis studi kasus, yaitu memperkenalkan studi kasus atau skenario yang memerlukan siswa untuk menerapkan dan mungkin menyesuaikan pemahaman mereka. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah, yaitu memberikan masalah nyata yang membutuhkan pemikiran kritis dan evaluasi ulang ide-ide sebelumnya. 6. Pemodelan konseptual. Pemodelan konseptual menggunakan alat visual seperti peta konsep untuk membantu siswa memetakan dan memikirkan kembali hubungan antara ide-ide. 7. Umpan balik formatif, yaitu memberikan umpan balik formatif yang konstruktif dan spesifik untuk mendorong siswa mengevaluasi dan merevisi pemahaman mereka. 8. Pembelajaran interdisipliner, yaitu menghubungkan ide-ide dengan berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya dan memperluas pemahaman. 9. Pertanyaan reflektif, menyediakan waktu bagi siswa untuk menjawab pertanyaan reflektif tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka memahami konsep-konsep tersebut. 10. Proyek kolaboratif, melibatkan siswa dalam proyek kolaboratif di mana mereka harus menggabungkan berbagai perspektif dan menemukan kesepakatan tentang ide-ide penting. 2. Bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. 1. Rubrik penilaian jelas, memberikan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci agar siswa memahami kriteria evaluasi. 2. Penilaian diri, mendorong siswa untuk melakukan penilaian diri menggunakan rubrik tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik dari guru, menyoroti aspek yang baik dan yang perlu perbaikan. 4. Umpan balik teman sebaya, mendorong siswa untuk memberikan dan menerima umpan balik dari teman sebaya untuk mendapatkan perspektif tambahan. Yang kelima, kesempatan untuk revisi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merevisi dan memperbaiki produk atau pertunjukan mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. 6. Sesi diskusi. Mengadakan sesi diskusi individu atau kelompok kecil dengan guru untuk mendiskusikan umpan balik dan strategi perbaikan. 7. Panduan revisi. Menyediakan panduan atau checklist revisi untuk membantu siswa fokus pada aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki. 8. Yaitu model karya yang baik, menunjukkan contoh karya yang baik sebagai acuan bagi siswa dalam melakukan revisi. 9. Proses revisi bertahap. Mengimplementasikan proses revisi bertahap dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahap. 10. Refleksi pasca revisi, yaitu meminta siswa untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka perbaiki dan pelajari selama proses revisi. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Yaitu melalui 1. Jurnal reflektif, yaitu menggunakan jurnal reflektif secara berkala pasca tugas di mana siswa menulis tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka memahami materi. 2. Diskusi kelompok, mengadakan diskusi kelompok di mana siswa berbagi pemikiran dan refleksi mereka tentang proses pembelajaran dan membahas kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, portofolio pembelajaran, mengumpulkan dan menganalisis portofolio pembelajaran yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian siswa. 4. Penilaian diri,
dengan cara melibatkan siswa dalam penilaian diri secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka.